Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha adil dan maha bijaksana dalam setiap hukumnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya kebenaran, yang telah menuntun manusia dari kegelapan menuju terang iman. Saudaraku seiman, dalam kehidupan dunia ini, Allah telah menetapkan batas-batas dan hukum yang jelas antara yang halal dan yang haram. Salah satu dosa besar yang sering dianggap remeh oleh sebagian manusia adalah mencuri, mengambil hak orang lain dengan cara baltil. Perbuatan ini bukan hanya melukai hati sesama, tetapi juga mencemari jiwa dan mengundang murka Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Ayat ini bukan sekedar ancaman, melainkan merupakan hukum hubud yang ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan keadilan di antara manusia. Islam tidak pernah menzolimi, melainkan mendidik agar manusia menjauhi keburukan dengan menanamkan rasa takut kepada akibatnya. Tangan adalah simbol kepercayaan, alat untuk bekerja, beramal, dan berbuat baik. Maka, ketika seseorang menggunakannya untuk mencuri, ia telah mengkhianati amanah yang Allah titipkan. Karena itu, pemotongan tangan bukanlah sekedar hukuman fisik, melainkan peringatan keras bahwa hak sesama manusia tidak boleh dilanggar. Namun, saudaraku, siksaan di dunia ini hanyalah bayangan kecil dari apa yang menanti di akhirat bagi mereka yang tidak bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang mencuri saat ia mencuri, kecuali iman sedang dicabut dari hatinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang mencuri, imannya sedang hilang. Ia tidak takut pada Allah, tidak malu pada manusia, dan tidak mengingat bahwa setiap gerak-geriknya dicatat oleh malaikat. Di saat tangan itu mengambil hak orang lain, sebenarnya ia sedang menggali lubang kehinaan bagi dirinya sendiri, di dunia dan di akhirat. Di dunia mungkin seorang pencuri bisa lolos dari hukum manusia, tapi di akhirat tidak ada satupun perbuatan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya, Dia memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Quran Surat Ibrahim ayat 42. Pada hari itu, tangan-tangan yang dahulu digunakan untuk mencuri akan bersaksi. Kulit, kaki, dan seluruh anggota tubuh akan berbicara tentang apa yang pernah mereka lakukan. Betapa mengerikannya ketika seseorang berdiri di hadapan Allah, lalu tangan yang dulu mencuri berkata, "Ya Allah, aku mencuri harta fulan dengan izin pemilikku," maka tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi jalan untuk lari. Di akhirat, para pencuri akan dibangkitkan dengan tangan yang terpotong, wajah tertunduk penuh malu, dan tubuh yang diseret menuju neraka. Api neraka akan membakar tangan-tangan mereka yang dulu berani merampas hak orang lain. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantinya dengan kulit baru, agar mereka merasakan azabnya terus-menerus. Mereka akan diberi makan dari pohon zakum yang pahit, dan minum dari air nanah yang mendidih. Setiap gigitan dan tegukan menjadi siksaan yang tak tertahankan. Suara rintihan mereka menggema, namun tidak ada penolong, tidak ada belas kasih, tidak ada ampunan kecuali bagi mereka yang telah bertobat sebelum kematian datang. Saudaraku, dosa mencuri bukan hanya mencederai orang lain, tetapi juga mengotori jiwa sendiri. Ia menghapus keberkahan harta, menumbuhkan kegelisahan dalam hati,
dan menjerumuskan pelakunya pada kehinaan di dunia serta azab di akhirat. Namun, Allah yang Maha Pengampun selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali. Jika seseorang menyesal, mengembalikan hak orang lain, dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka Allah akan menerima taubatnya. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39. Maka, marilah kita menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan tercela ini. Jangan biarkan harta haram merusak ketenangan hidup dan menutup pintu surga bagi kita. Bekerjalah dengan halal, meski sedikit, karena keberkahan ada pada kejujuran. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa mencuri, membersihkan hati dari keinginan jahat, dan meneguhkan kita di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.